Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Jemaah Festival yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini kita berjumpa kembali untuk program ngaji sore. Spesial di bulan Ramadan ini kita akan membahas nggak cuman dari sisi fikih ataupun akidah, tapi ada hal lain. Nah, seperti episode kali ini, seperti biasa kita akan ngobrol terkait dengan kepemudaan. Nah, kita bersama Ustaz Amir Abdillah. Beliau adalah inisiator ya dari Jukuran Ngaji. Pada beliau kita langsung sapa saja ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat ya, Ustaz ya. Alhamdulillah sehat. Bahagia, Ustaz. Insyaallah. Insyaallah. Semangat. Ini ngobrolin kalau sama Ustaz Amir pasti tentang kepemudaan, tentang apa ya, hiroh, semangat, bagaimana ini yang muda-muda terus berupaya ya, untuk menjaga Islamnya, kemudian bagaimana mendakwahkan kepada masyarakat. Nah, saat ini yang menjadi obrolan kita nanti terkait dengan peran pemuda sendiri, peran pemuda remaja gitu ya, dalam menghidupkan dakwah di lingkungan melalui masjid. Sebenarnya kalau sejarah dari dulu memang awalnya pemuda dulu kan bisa. Iya, betul. Jadi dakwah itu kan dari masjid. Nah, menurut ceritanya seperti apa, Ustaz? Mantan pemuda masjid ini. Dulu banget. Mantan ya? Apa masih aktif? Harusnya masih aktif dong. Enggak. Baik, jamaah Fast TV yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat, karunia dan segala bentuk macam nikmat yang dikumpulkan di jiwa kita, dan hal itu yang harus terus membakar semangat muda, karena kita bicara kepemudaan agar terus produktif memberi peran membawa sebuah perubahan, menjadikan dunia yang ada di sekitar kita itu terdampak ada nilai kebaikan yang bisa kita ambil. Jadi adanya kita itu punya manfaat. Jangan sampai wujudihi keadami, adanya kita seperti tidak ada. Ini bahaya. Ya teman-teman sekalian, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita menarik. Kajian kita hari ini materi yang sungguh luar biasa. Dikatakan berat, sebenarnya mungkin tidak banyak yang menggali. Walaupun ini adalah hal yang sangat penting, sangat urgent, dan menjadi kewajiban seluruh stakeholder dari yang paling rendah sampai yang paling atas. Bagaimana mengawal pemuda untuk aktif dan berperan. Ya, karena pemuda ini, kalau kemarin kita sudah sampaikan di kajian sebelumnya, adalah sebuah kekuatan. Perubahan. Orang mau berubah, atau sebuah komunitas, sebuah negara, sebuah bangsa mau berubah, itu semangat perubahannya dibawa oleh pemuda. Pasti. Kalau udah tua, biasanya sudah zona nyaman. Mau berubah, masa singgah sana aku dikutik gitu kan. Nah, kalau masih kecil belum nyampe dong. Nah, semangat pemuda, makanya perubahan itu berada di tangan pemuda. Terbukti kalau era mahasiswa ya, reformasi dulu kan, mbah-mbah apa yang anak STM yang muda, mahasiswa. Nah, itu mereka adalah garda terdepan untuk melakukan perubahan. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan judul ada dua konteks kata yang menarik. Satu pemuda, dua masjid. Remaja atau pemuda, dua masjid. Saya cenderung menyamakan antara keduanya begitu. Dan dua hal ini adalah poros perubahan. Dua hal ini adalah sebuah elemen penting kalau kita ingin jadi lebih baik, kalau lingkungan kita ingin berubah, kalau kita ingin mendambakan sebuah tempat baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, atau Islam itu menyeluruh menjadi bermanfaat ke seluruh alam, rahmatan lil alamin,
Dua poros ini harus menjadi perhatian kita bersama. Satu pemuda dan dua masjid. Maka kalau bicaranya pemuda masjid, ya ini sudah menjadi poros inti dari hal yang harus kita pikirkan dan harus kita kembangkan menuju perubahan, menuju kebaikan umat. Seperti itu. Makanya Nabi SAW dalam sebuah hadis mengatakan, Nasoroni as-sabab wa khadalani asyuyukh. Nabi itu ditolong. Nah, ini pengakuan sendiri oleh Nabi ya, oleh para syabab, para pemuda, dan justru dihalang-halangi, dilawan, diintimidasi dan lain sebagainya oleh para syuyukh. Bicara sirah Nabawi jelas ya bagaimana ternyata kemarin kita sampaikan 3/4 dari sahabat sendiri adalah para muda begitu. Dan bicara orang-orang yang menghalangi, bahkan mayoritas pembesar Quraisy. Pembesar Quraisy yang masuk Islam, akhirnya masuk Islam siapa? Hanya ada satu, Abu Sufyan. Khalid bin Mughirah. Terus siapa lagi? Rata-rata semuanya itu Abu Jahal, apalagi ya, Abu Lahab, itu kan dedengkot ya, itu semuanya mati dalam keadaan kafir. Gitu. Yang masuk Islam justru penerusnya, generasi mudanya, anak-anak dari mereka. Walid bin Mughirah anaknya Khalid bin Walid. Nah, itu akhirnya menjadi orang yang luar biasa kan, bahkan dikenal menjadi panglima yang tidak pernah terkalahkan, menebarkan panji Islam hingga penjuru dunia. Abu Jahal anaknya siapa? Ikrimah bin Abu Jahal. Ini juga menjadi sosok pembela Nabi Muhammad SAW yang membawa perubahan. Maka satu poin penting kepada kita semua sebagai sebuah nasihat, kalau kita meremehkan pemuda, kalau kita tidak pernah menganggap penting para pemuda, kalau kita tidak pernah memperhatikan khusus para pemuda ini, ya sampai kapanpun kita tidak akan mengalami masa-masa kebaikan dan masa-masa perubahan itu. Nah, terkadang ada problematika di masyarakatnya, yang muda merasa, saya belum cukup nih ilmunya, kan? Sementara yang tua merasa, ngesok bain kayak gitu loh. Jadi ini belum eramu gitu. Nah, bagaimana dua hal ini tuh bisa tersolusikan, Ustaz? Iya, Masya Allah. Satu hikmah dari Umar bin Khattab. Umar bin Khattab itu mempunyai kebiasaan yang sangat unik. Ketika beliau memegang tampuk kekhilafahan, menjadi pemimpin, bahkan di era Umar itu kan Islam bisa sampai hampir ke Persia, terus sampai mendekati Eropa gitu kan. Kekuasaan itu luar biasa. Satu kebiasaan yang dimiliki oleh Umar bin Khattab adalah Umar bin Khattab selalu apabila terjadi sebuah masalah besar atau beliau mendapati sebuah masalah yang begitu rumit, bingung, atau ini gimana menyelesaikannya, menyolusikannya seperti apa, senantiasa beliau yang lakukan maksudnya adalah mengumpulkan siapa kira-kira yang dikumpulkan? Pemuda atau orang-orang tua yang punya pengalaman sejuta dan sejuta pengalaman. Kira-kira kalau yang punya pengalaman orang tua, ya kalau kira-kira kalau pemimpin hari ini yang dikumpulkan siapa? Pemuda atau para pakar? Pengikutnya. Hari ini pemimpin kita mungkin kalau mau ada masalah yang dikumpulkan para pakar. Ini begini itu menjadi pertimbangan karena merasa tadi ada pengalaman, sudah banyak ilmu dan lain. Tapi Umar bin Khattab tidak. Yang dikumpulkan adalah para pemuda. Nah, ini juga maksudnya menjadi pembelajaran ya, maksudnya ya karena kalau bicara pengalaman Jakarta udah pengalaman banjir berapa kali di kesana-sana ya. Dan terkadang mungkin pengalaman itu nggak relevan, Ustaz. Masalah gitu kan, masa saya tuh nggak sama. Iya. Jadi masa saya ketika sekarang gitu ya, dengan masa saya dulu ketika baru STM beda ya problemnya. Maksudnya gitu. Hanya bangga dengan modal pengalaman
Ya kalau dulu berhasil, terbukti beberapa masalah besar, kalau model pengalaman nyatanya pengalaman dulu apa yang mau kita ambil? Itu mah nggak ada yang berhasil kan begitu. Begitu. Jadi itulah mengapa Umar bin Khattab mengambil anak muda. Ketika ditanya kenapa anak muda, lihiddati uqulihim kata Umar. Karena ketajaman pikirannya. Nah, ini yang harus kita ketahui bersama, bahwa pemuda itu punya ketajaman pikir, punya semangat, punya pemikiran yang tidak dibatasi gitu loh oleh masa lalu. Nah, karena kadang begitu orang tua kalau banyak pertimbangan ini ketakutan yang kadang mungkin bisa jadi justru akan menghalangi sebuah kesuksesan yang belum diperoleh, belum dicapai oleh generasi setelahnya. Kalau masalah sulit, kalau masalah besar yang ingin memang raih hal goal yang ingin didapatkan adalah hal yang belum pernah didapati oleh generasi sebelumnya, harusnya kan berpikir out of the box. Begitu. Ini pikiran out of the box ini, pikiran yang di luar pemikiran orang lain biasanya dimiliki oleh para pemuda. Gitu. Nah, sekarang Ustaz, yang terjadi adalah sangat sedikit nih anak muda di masjid. Zaman saya yang di masjid itu nggak banyak dengan kegiatan-kegiatan yang di UKM lain, Ustaz. Padahal maka itu saya sampaikan tadi, untuk mencetak generasi pemuda yang baik itu dibutuhkan dari hulu ke hilir. Semuanya harus sinergi. Nggak bisa satu bagian nggak bisa. Semuanya. Kalau saya ngobrol silaturahmi ke beberapa instansi, ke orang-orang, ke takmir masjid, ke ustadz, ke pondok pesantren yang sudah punya alumni dan lain sebagainya. Hari ini rata-rata semuanya organisasi apapun hari ini yang mereka merasa kehilangan generasi yang akan menggantikan. Jadi bicara pengkaderan, penerus, mereka semua hari ini rata-rata bingung. Enggak apapun, ya Muhammadiyah, ya NU, ya bicara generasi penerusnya apa ini, yang bingung mencari. Itu yang maksud saya, aware yang harus kita tingkatkan bersama. Ayo, siapapun hari ini, organisasi apapun, ayo berpikir bagaimana menghidupkan pemuda. Berarti satu, budgetingnya harus dikhususkan dong. Bagaimana regenerasi ini, anggarannya harus betul-betul siap. Kedua, programnya harus menarik. Karena pemuda hari ini berbentuk berbeda dengan pemuda 5 tahun atau 10 tahun yang lalu. Kalau 10 tahun yang lalu cara pengajarannya digentak, ditakut-takuti, dibawa bentong, mungkin pemudanya bisa terarah gitu. Sekarang nggak bisa. Maka harus kreatif, harus lebih menarik, menggunakan hari ini media kan menjadi bagian salah satu yang diminati oleh para pemuda. Mainkan dong medianya, gitu. Terus bawa hal-hal yang bukan kita keluar dari tujuan, tidak, tetapi metode atau sebuah kaidah mengatakan al-wasilah al-ahammu minal wadah. Al-wasail, wasilah, thariqah, cara itu kadang lebih penting daripada madahnya itu sendiri. Jadi orang mau menyampaikan apa itu jangan langsung to the point kalau ke pemuda sekarang. Tapi bagaimana kita mengambil wasilah yang kita pikirkan supaya deliverynya itu enak, nyampe gitu loh, supaya orang itu paham, supaya pemuda itu asik dulu, baru kemudian gitu. Itu yang harus dipikirkan bareng-bareng. Kemudian yang ketiga, sebagai orang tua, sebagai ketua takmir misalkan, atau sebagai stakeholder lah ya, mau dimanapun dia berada, itu harus memberi kesempatan. Percaya dong, gitu. Mau kapan lagi, kepada siapa lagi kita mau melimpahkan, kecuali dari sekarang harus menitipkan kepercayaan kepada para pemuda. Iya, tapi nanti ini begini. Ya, kita harus mengukur, maksudnya
memberi ujiannya juga bisa bertahap. Toh hasil atau resiko yang misalkan kita beri kepada anak muda yang mungkin nanti akan berbuat salah, kan kita sendiri sudah tahu, oh ini resikonya begini, kita bisa nakal. Nah, dan kadang kita juga harus memberi kesempatan pemuda untuk terbentur, ya, mendapati resiko, nggak apa-apa, biar supaya dia belajar, gitu. Misalkan kultur kok dalilnya salah-salah, nggak apa-apa kan, nggak dosa juga kan, nggak jadi sesat juga kan para jamaah gara-gara seorang pemuda saat kulturnya salah gitu kan, nggak masalah, khotbah Jumatnya keliru gitu, nggak masalah. Begitu saya kira itu ruang-ruang itu, keberanian itu kita sebagai saya orang tua bukan ya orang tua saya belum matang, masih muda kan ya. Nah itu maksudnya siapapun yang hari ini menjabat ya tua karena kondisi gitu ya, ketua takmir kan kesepuhan lah kita sebutnya. Siapapun itu para orang tua, berilah kesempatan kepada pemuda untuk berani mengeluarkan ekspresinya, mengeluarkan jati dirinya, mengasah kemampuannya. Karena dari situlah nanti PD-nya anak-anak itu akan muncul, akan terbackup. Dan ya karena untuk langsung menelurkan seorang public figure atau orang hebat itu kan nggak mungkin ujuk-ujuk. Iya, ada proses yang harus kita perhatikan bersama. Nah itu maksudnya kita semuanya harus aware dengan itu, bahwa beri ruang para pemuda, ayo kita bangkitkan para pemuda ini, karena ini bahan bakar, begitu, bahan bakar peradaban, bahan bakar kemajuan umat, bahan bakar kebaikan umat ini ada di tangan pemuda. Wa fi yadi jubba amrul umat, dan di tangan pemuda itu urusan umat ini nanti akan baik dan lain sebagainya. Baik, berikutnya Ustaz, harus dari masjid kah? Atau bisa di luar masjid? Ya, kalau bicara masjid konteks maknawi dan hakikinya. Jadi hari ini soalnya banyak orang yang berlomba-lomba mendirikan masjid, tetapi sebagus-bagusnya, setinggi-tingginya, segede-gedenya, ya, tetapi hanya bangunannya. Iya, benar. Gitu. Padahal Nabi pun sudah ngajari dari awal. Begitu hijrah dari Makkah ke Madinah, apa yang pertama kali Nabi bangun? Masjid. Ada 3 hal istilahnya ya. Pasar, ya, dan ada 2 ya maksudnya yang utama paling penting, pasar dan masjid, ekonomi dan pusat. Ini masjid ini menjadi apa? Pusat segala kegiatan. Nah, pusat segala kegiatan. Jadi yang dibangun oleh Nabi SAW ketika itu bukan sekedar bangunannya, karena kalau bicara bangunan sederhana sekali bangunan yang dianukan oleh Nabi. Walaupun kita juga jangan, wah itu kan karena di Arab nggak pernah hujan, nggak gitu juga. Tapi apa yang dibangun oleh Nabi hari itu adalah bangunan dan fungsinya. Bagaimana masjid itu memberi solusi untuk umat, dikumpulkan untuk segala kegiatan, pendidikan, begitu. Kalau ada satu Luqman itu dengan masjid menjalannya, konsepnya bagus itu. Bagaimana pondok pendidikan itu ya sekaligus masjid menjalan itu jadi tempat pusat pendidikan. Karena begitu pun dulu Nabi SAW memberi contoh begitu. Umar bin Khattab mulai ada istilah TPI, kemudian belajar di masjid itu ya melanjutkan ruh dan nafas Nabi bahwa masjid itu adalah pusat peradaban. Nah makanya sebenarnya ya memang harusnya mendapatkan kebaikan umat itu yang diperbaiki awalnya adalah masjid dulu. Masjidnya dulu. Bagaimana masjid ini menjadi mercusuar, pusat peradaban, dan harus kalau sudah begitu berarti fungsinya luas, jangan kaku. Jangan malah kemudian masjid hanya fungsi digunakan untuk sholat 5 waktu. Setelah sholat digembok. Yes. Itu dia. Ya kan? Setelah sholat digembok, ada yang datang diusir, ditulis macam-macam, membuat anak-anak, para musafir atau orang-orang ke masjid serem menjadinya. Oh ini harus begini, harus begini. Nah begitu. Coba
yang lebih rileks, fleksibel. Masjid itu punya kafe misalkan depannya, wifi gratis gitu kan. Kemudian masjid diundang, kasihin, bagiin duit. Enak banget. Nggak punya jodohkan. Yang jodohkan takmin gitu loh. Keren gitu. Itu pasti nanti buat mereka para pemuda. Nah ini penting, tapi ini penting lah. Maka titik poin selanjutnya, kita bareng-bareng ayo harus menjadikan bangunan masjid itu tidak hanya sekedar bangunannya, tapi fungsi lebih luas untuk mempersatukan, untuk hidup, untuk membuat umat ini menjadi bergantungan dengan masjid. Ini poin yang paling penting. Siapa yang menggerakkan? Para pemudanya. Dengan catatan takmirnya memberi ruang kan? Nah itu tadi. Ya kalau takmirnya tidak open mind, saldo masjidnya hanya diumumkan pampang sekian puluh juta begitu dan lain-lain, ya yang datang memang pemuda beneran tapi bawa linggis, kotak amalnya dicongkel. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Memang peranan pemuda untuk dakwah lah ya, untuk dakwah di masyarakat melalui masjid ini untuk saat ini sangat benar-benar apa ya dibutuhkan dan urgent kali ya. Penting. Iya, mengingat pemuda saat ini itu lebih banyak di luar masjidnya. Betul. Dibanding di masjidnya. Betul. Ya, zaman saya dulu juga seperti itu. Ketika di masjid itu ya orangnya itu tok gitu loh. Tapi ketika kegiatan di luar masjid, ya Masya Allah banyak gitu. Bahkan generasinya sedikit lah. Saya itu dulu cuma berdua gitu. Jadi gak ada temennya. Ada senior gitu kan. Jadi generasi ke bawahnya nggak ada gitu. Karena minat mereka berkurang. Nah, masalah berikutnya adalah minat si pemuda ini. Nah, itu yang ya kalau saya akhirnya untuk mewujudkan pemuda masjid langsung ideal itu yang butuh beberapa tahap. Iya, susah tapi ya, makanya memang kalau kami di Gereja Ngaji ini tidak langsung ke masjid menghidupkan masjid dulu, tidak. Ya memang harus jemput bola. Begitu. Jemput bola, naikkan kesadaran dulu. Oh, ngaji itu enak. Tukar pikiran itu nyaman. Nah, nanti pertahan nanti setiap masing-masing itu kita bawa satu kewajiban sholatnya dulu. Nah, lama-lama kan nanti akan tergeladak dan lain sebagainya. Ini penting. Jadi ya semuanya lah nanti saling sendiri. Siapapun yang sudah dengan pola pesantren ya lanjutkan, silahkan. Yang sudah dengan pola pendidikan lanjutkan. Tapi nanti mengerucut. Makanya harusnya setiap masjid di masyarakat itu, kalau dulu memang kalau kita buka sejarah, nama masjid itu bukan kayak di Indonesia ya Baitul Mukminin, Baitul Muslimin, Masjid At-Tauhid, tapi memang masjid itu nama tempat daerahnya gitu. Sehingga ya itu misalkan ini Kembaran ya, Masjid Kembaran, nah, itu ada satu yang harapannya fungsi masjid ini tidak lagi membawa bendera-bendera apapun. Ini yang kita harapkan. Karena pesan Allah pun jelas. Sesungguhnya masjid itu milik Allah Subhanahu wa taala. Fa'annal masajidalillah. Masjid itu milik Allah. Enggak boleh golongan tertentu atau kelompok tertentu menganggap ini punya saya harus begini, enggak. Nah, itu yang membuat semakin jauh. Nah, karena masjid sendiri sudah punya kepentingan lah. Ini ke pemerintahan mungkin atau siapapun yang sebenarnya mampu membuat masjid itu nama daerah milik kita bersama. Siapapun kalau sudah masjid ya kepentingannya adalah membackup satu masyarakat sekitar. Nah itu dia. Teringat masjid itu tadi ada pengalaman dari saya ketika di pondok yang lama itu di kampung. Masjidnya sudah masjid ya mungkin itu di bawah tahun mungkin 90 atau 80 dari gedung itu tidak terawat. Dan dari kami ini yang di pondok bagaimana kita ngidupin situ tuh jadi kita sholat wajib di situ apalagi sampai mau renovasi nih qadarullah sama anggaplah gitu lah salah satu ormas itu melarang gitu loh melarang kita. Nah itu kan menjadi problematika berikutnya nih bahwa saya masjid itu menjadi milik si bendera A milik bendera B gitu padahal kan sejarah di awal masjid ini ya milik umat bareng-bareng gitu kan. Ya spirit itu mungkin kalau tingkatnya kabupaten misalkan mungkin dimulai dari
dari masjid alun-alun lah mungkin harusnya begitu. Bagaimana masjid alun itu senetral mungkin semuanya menjadi pusat kegiatan seluruh golongan, backupnya pemerintah. Karena tatanan kepemerintahan kita ada alun-alun, ada kepemerintahan, ada masjid. Itu sebenarnya tatanan pemerintah kependudukan sipil menurut budaya Islam. Iya. Nah, coba dilihat saja sebelah baratnya alun-alun pasti masjid. Iya, benar. Nah, terus biasa ada lapas karena memang alun-alun itu kalau orang dalam istilah fikih itu adalah musola. Jadi lapang, iya. Okay. Musola itu tanah lapang, tempat yang lapang digunakan untuk sholat untuk kegiatan-kegiatan yang besar. Nah, sholat Idul Fitri, sholat gerhana bulan, mengumpulkan, atau bahkan kalau hukum Islam misalkan ada gitu ya mungkin ya kalau di Indonesia enggak ya maksudnya, tapi mungkin untuk kepentingan mengumpulkan umat, untuk itu pun di lapangan butuh tempat yang luas begitu. Itu alun-alun begitu. Jadi tatanan sudah baik ini, tinggal fungsinya. Bagaimana masjid mungkin dari setiap daerah mungkin dari masjid begitu dulu. Atau ya kalau hari ini kita menjabat sebagai takmir tertentu ya sudah mulai coba membuat masjid kita itu coba jangan membawa warna tertentu, biar semuanya itu mau masuk dan mau bergabung untuk memaksurkan masjid. Karena yang diminta memaksurkan masjid itu sebagai takmir itu adalah orang-orang yang beriman kan. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Yang merasa beriman kepada Allah dan yaumil akhir, dia punya hak untuk memakmurkan masjid apapun golongannya, apapun benderanya, apapun pokoknya selama kiblatnya masih sama Islam, dia punya hak dan punya kewajiban untuk memakmurkan masjid. Itu disebut takmir. Jadi takmir itu bukan yang punya jabatan tertentu harusnya. Tapi takmir itu yang beriman kepada Allah dan yaumil akhir. Oke, berikutnya Ustaz. Yang sudah di masjid nih Ustaz. Ya. Pemuda yang sudah di masjid, yang sudah punya semangat, punya hero, bagaimana mereka ini tetap konsisten berada di situ, konsisten berdakwah, konsisten mengembangkan semua yang ada di masjid itu untuk manfaat masyarakat Ustaz. Karena biasanya mereka sudah mulai teracuni nih di dalam masjid. Yang belum masuk melihat kondisi begitu enggan masuk masjid, yang sudah di masjid akhirnya keluar gitu ya. Jadi betul-betul kosong ya. Gimana Ustaz? Masya Allah. Salah satu di antara sebab atau tips ya supaya kita bisa istiqomah dalam mengikuti kebiasaan atau gaya hidup sahabat. Yang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu hidupnya dinamis. Artinya bagaimana? Nah itu yang kita katakan tadi, di masjid jangan hanya kalau sudah sampai masjid pasti kegiatannya itu aja. Nah, sahabat itu ketika ditanya kok bisa sih istiqomah itu bahkan ibadah khusyuk sekali. Mereka ini manusia-manusia yang bukan di baca Quran terus itikaf terus, enggak. Sahabat itu ya ibadah, ya jualan, ya kemudian bahkan berjihad, ya berperang, ya kemudian macam-macam kegiatan sahabat itu dilakukan semuanya. Itu yang membuat yang disebut dinamis dan yang membuat sahabat itu akhirnya bisa istiqomah. Itu yang harapannya siapapun ketua remaja masjid atau pemuda masjid ini ya ayo jangan pasif, lakukan kegiatan dari yang sederhana sampai apapun yang masih bisa diakomodir dan masih layak lah ya, asal jangan konser kemarin yang di Jakarta Blackpink kemudian diadakan di masjid tadinya salah ya. Ya jangan begitu, pokoknya apa yang masih dalam koridor baik adakan di masjid gitu. Lomba-lomba boleh, cerdas cermat atau apapun itu yang memungkinkan silakan dilakukan. Ini hal yang harus bareng-bareng dipikirkan sehingga
kalau sudah dinamis nanti tidak ada bosan kan, begitu. Nanti pengurusan juga mungkin bisa diganti, dirubah bergantian, acaranya bisa kadang-kadang di masjid, kadang-kadang di luar, tapi kegiatan itu terus berjalan, terus ada dipikirkan, ada tim kreatif ini harusnya yang memikirkan bagaimana kegiatannya setelah ini, apa, mengundang siapa, begitu kan. Boleh mengundang siapa saja yang influencer atau tokoh-tokoh yang memberi inspiratif, datangkan ke masjid untuk duduk, untuk begitu. Nanti insya Allah akan menarik dan akan ramai terus. Mungkin di Indonesia ada cukup kalian ya. Kenapa kok semangat terus? Karena kan inovatif itu. Kegiatannya kreatif, ada ini, ada itu, ada. Jadi orang senang. Bahkan tidak hanya orang dekat situ, yang orang jauh-jauh akhirnya menjadi ingin merasa euforia, rasa di situnya. Oke, seperti itu obrolan kita. Nah, mungkin kita lanjut lagi di episode berikutnya. Insya Allah. Pokoknya kalau ngobrolin tentang pemuda tuh nggak ada habisnya. Ya selesai ada habisnya. Ada aja hal yang menarik seperti itu. Insya Allah kita lanjut lagi episode berikutnya. Baik, demikian barakallahu fikum. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada salah ucap, salah tutur ya dari beberapa penyampaian tadi, insya Allah. Tapi tujuan kita atau hal yang kita inginkan bagaimana memang kita merangkul sih. Pemuda itu harus dirangkul, harus dipercayai, harus diberi kesempatan, harus diberi ruang, begitu. Kemudian ya mau kapan lagi kalau perubahan itu tidak dari sekarang, begitu. Dan siapa lagi kalau tidak mudanya, benar begitu. Demikian, barakallahu fikum, astagfirullahaladzim. Saya kembalikan kepada Mas siapa ya? Mas biasa, syukran, terima kasih jazakallah khair. Jamaah Fast TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu ya obrolan kita tentang dengan pemuda di masjid. Semoga jamaah yang pada sore hari ini menyimak menjadi takmir ya, ada wawasan nih, ada insight baru, ada mungkin memang harus seperti itu ya, masjid saja gitu. Bagaimana pemudanya aktif kembali dan lain-lain. Kita lanjutkan obrolannya pekan depan insya Allah bersama Ustaz Amir, insya Allah melanjutkan tentang kepemudaan. Terima kasih atas kebersamaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.